Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita bertemu kembali pada acara ini dan hari ini merupakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saat ini saya sudah bersama dengan Romo Blasius Sumario SCY yang akrab kita sapa dengan Romo Mario. Dan semoga Anda semua yang menyaksikan acara kami diberikan rahmat Tuhan dan juga kesehatan yang prima. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Kabar baik Mbak Elsa, penuh sukacita dan kita bergembira bersyukur bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita, memberikan jaminan keselamatan yaitu tubuh dan darahnya. Maka kita gembira bersama-sama, diteguhkan, dikuatkan oleh kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Ya, amin. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini. Kita akan berdoa bersama dengan Romo Mario. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sebagai antifon pembuka, Ia telah memberi mereka gandum yang terbaik. Ia telah mengenyangkan mereka dengan madu dari gunung batu. Kita akan membaca bacaan pertama dari Kitab Kejadian, bab 14 ayat 18 sampai dengan 20. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 23 sampai dengan 26. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini untuk mengenangkan daku."
Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi, kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengenadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkannya potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 3 bacaan pada hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan Romo Maria akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo, silakan Romo. Dari bacaan pertama ya Romo. Terima kasih Mbak Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mulai warta keselamatan hari ini kita sungguh bergembira bersyukur. Karena Tuhan menyediakan Imam Agung bagi kita. Dan dari Imam Agung ini Tuhan memberikan berkat-Nya dan rahmat-Nya. Tadi kita bisa melihat dalam bacaan pertama diungkapkan cukup jelas kehadiran Melkisedek. Siapakah dia itu sebenarnya? Kita sadar Melkisedek itu adalah Raja Kebenaran. Sekaligus dia Imam yang maha tinggi, Imam Agung. Dan dia tadi diungkapkan berasal dari Salem.
Salem itu antara lain ungkapan untuk Yerusalem. Maka Melkisedek itu berasal dari Yerusalem itu, dan dialah tokoh imam yang abadi. Kita juga bisa melihat dalam pribadi dia itu tidak berbapak, tidak beribu, dan dia juga tidak berkesudahan. Karena itu dalam Mazmur tadi kita juga melihat ungkapannya, engkaulah imam untuk selama-lamanya seperti Melkisedek. Nah, di sini yang kita sadari, kita perhatikan bahwa dialah imam agung yang hadir untuk mengembangkan karya keselamatan Tuhan. Sangat mengesan ketika Abraham, tadi diungkapkan, setelah menundukkan bangsa-bangsa yang lain, diberkati oleh Melkisedek ini. Itu mau menyampaikan janji Allah kepada Abraham bahwa dia akan menjadi sumber berkat untuk banyak orang. Maka dia sungguh diberkati oleh Tuhan melalui Melkisedek ini, dan dari berkat ini akhirnya melimpahlah karya keselamatan yang terjadi dalam pribadi Abram ini. Dan kita juga tahu buah dari rasa syukur diberkati ini. Kita bisa melihat tadi, Abram itu mempersembahkan 1/10 dari jaran yang ia terima dari musuh-musuhnya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk membantu banyak orang. Dan ini akhirnya juga menjadi akar dari persembahan diri kita di dalam merayakan Ekaristi setiap hari Minggu atau hari-hari yang lain. Nah, di sini kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan itu selalu hadir untuk memberikan berkat dan rahmat-Nya, dan di sini peran imam itu sangat mengagumkan dan sangat dibutuhkan. Sebenarnya kalau kita melihat, Melkisedek itu raja dan imam. Dalam pandangan masyarakat zaman itu, dan juga tentang pribadi Kristus sendiri, sebenarnya yang mau diungkapkan adalah Mesias. Dia seorang pemimpin, tetapi juga seorang yang mengkuduskan. Dan ini akhirnya gambaran Melkisedek itu mau mengungkapkan Yesus itu imam agung. Karena kita juga bisa memahami bahwa Melkisedek ini kedudukannya lebih tinggi dibanding Abraham. Dan Yesus sendiri juga mengungkapkan, dia sudah ada sebelum Abraham ada, karena dia memang sejak awal adalah Allah. Maka dengan tokoh Melkisedek ini mau diungkapkan bahwa sungguh Yesus itulah imam agung, Mesias. Dan ini yang akhirnya juga bisa kita pahami, bisa kita sadari dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan tentang Melkisedek ini kita bisa melihat dalam kitab suci 12 kali disebutkan. Pertama dalam kitab Kejadian, yang kedua dalam Mazmur, lalu kemudian juga bisa kita temukan 10 kali dibahas oleh surat Ibrani, bab 5 sampai bab 7. Nah, di sini mau diungkapkan tokoh yang penting ini, dan itu sebenarnya mau mengungkapkan kita bisa melihat bahwa dari raja Melkisedek ini dan imam itu muncul juga Daud keturunan dari pengalaman Melkisedek ini. Dan akhirnya juga bisa kita lihat bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud ini. Jadi kita sadari, sebenarnya melalui bacaan pertama tadi kita diajak untuk melihat link imamat yang ada dalam gereja. Pertama dari Yesus imam agung itu. Dan kemudian diberikan pada para rasulnya. Dan dari para rasul itu melalui kita juga bisa melihat pengalaman dari perjamuan malam terakhir itu, dan akhirnya para rasul dan Petrus itu digantikan oleh uskup dan juga oleh paus. Itu akhirnya imamat diberikan ke dalam gereja melalui tabisan, dan para uskup dibantu oleh para imam. Maka kami para imam ini mengambil bagian dalam imamat Yesus Kristus ini, karena itu benar ungkapan dari pemazmur tadi, engkaulah imam untuk selama-lamanya, seperti Melkisedek. Dan kehadiran imam itu untuk memberkati dan juga untuk menghadirkan
Kristus di dalam peristiwa hidup kita, terutama Ekaristi. Saya baru jelas Romo. Karena Romo menjelaskannya runutan, berarti Melkisedek itu seorang raja, pemegang kekuasaan, tapi dia juga seorang imam, pemegang kunci spiritualitas untuk umat. Lalu turun ke Yesus. Yesus ke para rasul, terus baru sekarang para uskup, para imam, seperti itu ya Romo. Ya, oleh karena itu dalam gereja kita juga bisa memahami bahwa Melkisedek ini memang tokoh yang sungguh istimewa. Tokoh besar ya? Tokoh besar, maka imam agung sebutannya. Kemudian juga tadi kita bisa melihat dari raja dan imam itu muncul keturunan adalah Daud. Maka kalau kita melihat dari kitab Mazmur, kita akan menemukan Mazmur 104 itu. Itu mau mengungkapkan bahwa kaitan antara Daud dengan Melkisedek ini. Dan dari situ yang kita bisa melihat bahwa raja dan imam itulah akhirnya dipahami oleh mereka itu sebagai Mesias. Dan Mesias lahir dari keturunan Daud, yaitu pribadi Yesus sendiri. Maka ini akhirnya kita tahu dalam konteks ini, dan Yesus tetap ingin hadir di antara kita, maka dia memberikan imamatnya itu kepada orang-orang pilihannya. Karena itu akhirnya juga melalui perayaan Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus itu, dan kita sadar dia tetap hadir bersama dengan kita. Ya. Lalu Romo, kalau dari bacaan pertama, kita nyambung ke bacaan kedua. Di sini kan berarti para rasul meneruskan tugas keimamatannya itu ya Romo ya? Ya benar, bahwa kita bisa melihat dalam perjamuan malam terakhir kan diungkapkan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka Yesus menghendaki para rasul itu selalu menghadirkan pribadinya untuk kita. Dalam Ekaristi kita juga memahami, setiap kita merayakan Ekaristi, kita bukan hanya mengenang apa yang dibuat oleh Yesus pada zaman itu. Tapi melalui imam yang ada, kita sadar Yesus hadir untuk hidup kita saat ini. Karena itu, kalau ungkapan Paulus tadi menyatakan bahwa inilah tubuhku, yang diserahkan bagimu, dan memang benar, Yesus itu menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Dan inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Paulus tadi sebenarnya hanya mau mengingatkan kita sendiri dalam pengalaman hidup, bahwa sungguh melalui Ekaristi ini, Yesus ingin hadir bersama dengan kita. Dan itu sangat tampak, dia memberikan tubuh dan darahnya sebagai jaminan dan makanan keselamatan untuk jiwa kita. Lalu kalau menyambung omongan Romo, hari ini kan hari raya tubuh dan darah Kristus. Mungkin ini pertanyaan yang orang juga ingin tahu. Kenapa gereja memberikan ini hari raya, kan berarti kan penting ya Romo? Hari yang penting di dalam perayaan liturgi gereja. Kenapa ditetapkan hari raya tubuh dan darah Kristus? Nah, kita bisa melihat, bisa memahami pentingnya hari raya ini kalau kita perhatikan dari rangkaian masa Paskah. Paskah dari mulai sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Nah, dalam pengalaman-pengalaman ini kita bisa melihat umat Israel sendiri atau murid-murid Yesus juga itu mengalami suatu pergumulan iman saat Yesus wafat. Mereka tercerai-berai, takut dan sebagainya. Maka Yesus menyadarkan mereka dengan penampakan-penampakan. Teristimewa Pak, kita bisa melihat saat dua murid Emmaus kecewa mau kembali ke kampung halamannya, karena Yesus diharapkan sebagai Mesias menjadi penyelamat mereka justru wafat. Karena itu mereka ingin berhenti sebagai murid Yesus kembali ke kampung halaman. Justru saat itu dia ditempani oleh Yesus yang bangkit ini. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar. Tapi mereka belum tahu persis bahwa yang hadir itu adalah Yesus. Maka ketika sampai di rumah, mereka mempersilahkan Yesus mampir ke rumahnya singgah, karena hari sudah malam, Yesus singgah. Karena itu akhirnya Yesus merayakan Ekaristi itu, memecah roti. Seperti yang dia buat sebelum
pada waktu perjamuan malam terakhir. Nah, saat mereka melihat Yesus memecahkan roti, mereka sadar inilah Yesus yang dulu melakukan itu, sekarang hadir bersama dengan kita. Maka setelah tahu bahwa Yesus yang bangkit itu hadir bersama dengan mereka, memberikan tubuhnya, Yesus meninggalkan mereka. Supaya mereka tumbuh dalam iman dan kasih, mewartakan pengalaman itu. Dari sini juga perlu kita sadari pentingnya perayaan Hari Raya Tubuh Darah Kristus ini, karena juga dalam iman kita bisa melihat bahwa gereja itu tubuh mistik Kristus. Tubuh mistik yaitu tubuh yang bersatu dengan pribadi Kristus ini. Lalu bagaimana itu bisa terungkap, segi mistiknya itu, yaitu persatuan itu, Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Oleh karena itu kalau kita merayakan Ekaristi, kita menyebut tubuh dan darah Kristus, kita sadar sungguh Yesus hadir, masuk dan tinggal bersama dengan kita. Nah, itu yang kesadaran ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita saat komuninya, tubuh Kristus, amin, nggak sadar apa yang dibuat, apa yang dilakukan. Tapi justru disitulah seperti dalam kedua murid Emmaus di rumah mereka itu, saat mereka menerima roti, mereka sadar Yesus yang bangkit itu sekarang bersama dengan mereka. Maka dengan merayakan tubuh dan darah Kristus ini, kita juga sadar bahwa Kristus hadir bersama dengan kita, dan Dia selalu memberikan berkat untuk kita. Ya, semoga ya Romo, amin. Jadi kalau setiap kali kita terima tubuh dan darah Kristus, setiap kali kita merayakan Ekaristi, justru itu momen-momen sangat berbahagia ya Romo. Ya, sangat sakral, dan kita sungguh bersatu dengan Kristus. Iya. Mistiknya itu situ, persatuan kita dengan pribadi Kristus. Iya. Baik Romo, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali nanti di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah menyaksikan acara kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali pada acara Oase Rohani Katolik. Saya masih bersama dengan Romo Blasius Sumario SCY, yang akrab kita sapa dengan Romo Mario. Dan sekarang kita akan membahas dan mendalami bacaan Injil Suci menurut Lukas bab 9, ayat 11b sampai dengan 17. Ini tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui warta keselamatan hari ini, terutama Injil, kita bisa memahami bahwa Yesus itu mengkaitkan perutusan para murid dengan pergandaan roti, 5 roti ini. Kita sadar saat para murid diutus itu, Yesus memberikan bekal. Pertama, kuasanya. Yang kedua, kita juga bisa melihat, menyadari bahwa Yesus menyertai mereka untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Karena itu perutusan para murid itu keberhasilan itu bukan karena keterampilan kalian mereka, bukan. Tapi karena Yesus yang menyertai mereka dengan tenaga dan kuasa itu. Yang kedua juga Roh Kudus yang diberikan untuk mengalahkan roh-roh jahat itu. Nah, itu yang kita sadari, kita perhatikan dalam konteks itu. Nah, dalam pergandaan roti ini, yang mau ditegaskan bahwa Yesus sendiri sebenarnya mau supaya para murid itu tidak ada yang terlantar, mempunyai kekuatan dari pribadinya, dan akhirnya bisa menjadi pelayan-pelayan untuk sesama. Ini yang sangat nampak dalam konteks itu. Dan Yesus mau supaya para muridnya itu ikut ambil bagian dalam karyanya itu, memperhatikan orang lain. Maka ketika para murid tadi ingin lepas tangan, cari mudahnya kan, suruh mereka pergi cari penginapan, cari makan, kita nggak akan memberi. Yesus justru tegaskan, kamu harus memberi mereka makan. Nah, di sini yang kita sadari, kita perhatikan bahwa tugas kita bersama memperhatikan orang lain, dan kita diajak berbagi apa yang kita miliki. Para murid tadi mengungkapkan, yang ada pada kami hanya 5 roti, 2 ikan. Ini kita bisa memahami, Andreas dan Filipus pernah ada di tempat itu menjadi pewarta.
Maka ketika keluarga yang pernah menerima Andreas dan Filipus itu tahu Yesus di situ dan Andreas Filipus ada, maka dia meminta anaknya mengirimkan bekal 5 roti 2 ikan. Itu porsi makan 2 orang. Diberikan pada Yohanes dan Andreas. Diberikan pada Filipus dan Andreas. Karena pernah datang ke situ, seperti kalau kita menerima frater dan sebagainya, kan ada kenangan, agen memberi. Nah, seperti itu. Nah, kamu harus memberi mereka makan, mereka tanggap, yang ada pada kami hanya ini. Lalu Yesus katakan, suruhlah mereka duduk. Dan Yesus akhirnya mengambil 5 roti, 2 ikan itu mengucap berkat. Maka dalam konteks ini, Yesus mau menggunakan apa yang ada untuk mereka, dari mereka itu, dibagikan untuk semua, dan karena berkatnya itu, semua cukup, bahkan makan sampai kenyang. Ini yang kita sadari, kita perhatikan dalam konteks ini. Ungkapannya tadi cukup jelas, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan memberikan pada mereka itu. Ini suatu karya yang dibuat oleh Yesus untuk kita menerima berkat dan rahmat dari pribadinya itu. Lalu Romo, ini juga menarik. Saya membaca di sini dikatakan, suruhlah mereka duduk berkelompok-berkelompok. Kenapa Yesus ngomong seperti itu, Romo? Nah, ini yang perlu kita sadari, kan tadi kelompoknya kecil. Paling banter 50 orang tadi disebutkan itu. Ini sebenarnya mau menegaskan pentingnya bagi kita membentuk suatu komunitas, yaitu lingkungan. Kan dengan 50 orang itu bisa saling memperhatikan. Bukan hanya untuk diri sendiri. Semua orang merasa lapar. Tetapi karena saling memperhatikan tadi, mereka bisa saling berbagi, tidak berebut, dan juga makannya pelan-pelan. Terima satu, baru dimakan. Tidak hanya mengambil banyak untuk diri sendiri, tidak. Tidak berebut ya, Tidak Romo? berebut. Tadi saling memperhatikan. Maksudnya itu sebenarnya di situ. Maka kalau kita melihat gereja kita, gereja persekutuan, ada keuskupan, di bawah keuskupan paroki, dan di bawah paroki adalah lingkungan. Karena itu kita tidak bisa mengabaikan lingkungan. Justru ini tugas dari Yesus, hendaklah kamu duduk berkelompok 50 orang. Itu sebenarnya mau ditegas kepada kita. Karena itu juga orang Katolik yang tidak mau tahu tentang lingkungan itu tidak berada dalam konteks yang ini, dalam persekutuan yang ini. Kita masih ada kekurangan, karena itu sungguh dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diajak untuk saling berbagi, saling memperhatikan, dan jangan lupa menghidupi iman itu dalam kelompok lingkungan dan keluarga kita. Lalu Romo, dalam konteks kamu harus memberi mereka makan. Ini kalau saya ingin bertanya, kalau misalkan situasi hidup kita, ekonomi kita pas-pasan, kita untuk berbagi pun mungkin ya agak terbatas atau cukup mempertimbangkan. Nah, apa yang harus kita beri gitu, Romo? Nah, yang jelas dalam konteks ini, pertama-tama kita memberi dukungan supaya orang itu berkembang dan bergembira. Pertama, sapaan. Lalu juga kita bisa melihat dalam pengalaman-pengalaman kitab suci Perjanjian Lama, seorang janda di Sarfat, ketika Elia datang, dia hanya mempunyai tepung untuk membuat roti bagi keluarganya saat itu saja. Tetapi karena Elia memintanya, dia mengutamakan membuat roti untuk Elia, berkurban. Dan ternyata mendapatkan berkat yang tepung yang ada tidak pernah habis, dan minyak yang ada, meskipun waktu itu sedikit, ternyata tetap mengalir. Dalam konteks ini, kalau kita mau berbagi, kita tidak akan ada kekurangan. Dan pengalaman-pengalaman manusiawi kita juga bisa melihat, kalau kita saat ini bisa membantu orang lain, saat kita kesulitan, yang lain dengan gembira membantu kita. Itu suatu pengalaman yang bisa kita sadari, tetapi juga banyak orang yang suka membantu, justru rezekinya juga mengalir terus-menerus, dan akhirnya bisa membantu banyak orang. Nah, itu yang kita lihat, kita sadari, maka kita juga paham bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu sebagai karunia, bukan untuk diri kita. Karena sabda Tuhan tadi, kamu harus memberi mereka makan. Seperti tadi, Andreas dan Filipus hanya mempunyai 5 roti, cukup untuk mereka saja.
Tetapi karena harus memberi makan, direlakan, diberikan pada Yesus, diberkati, ternyata berlimpah. Bahkan tadi sisa 12 bakul. Iya. Itu yang juga sangat nampak mengapa sisa itu, supaya mereka juga bisa memberi kepada generasi berikut yang akan berjumpa dengan mereka ini. Maka Tuhan itu tidak akan pernah memberi bagi kita itu ngepres, tidak. Pasti ada sisanya. Hanya kadang-kala kita itu tanda petik serakah, tidak merasa pernah cukup, maka kita selalu merasa kurang. Tapi kalau kita melihat bahwa yang diberikan Tuhan itu baik untuk kita dan juga orang-orang lain, maka itu akan memberikan kekuatan istimewa bagi kita semua. Iya. Apalagi Romo, kita masih ada sedikit waktu yang dapat Romo sampaikan dari bacaan-bacaan pada hari ini. Nah, yang bisa kita sadari, tadi kan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecahkan, memberi kepada orang lain. Iya. Itu pada awal, sebenarnya introduksi bagi para muridnya untuk memahami nanti makna Ekaristi yang kita terima. Saat Ekaristi kita juga bisa melihat Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan. Nah, bedanya kalau dalam pergandaan roti itu, dia mengucap berkat, memecahkan, memberikan pada orang lain. Tapi dalam Ekaristi dia mengucap berkat, memecahkan, memberikan dengan tambahan. Itu yang penting. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Karena itu di sini bukan lagi roti biasa, karena ungkapan Yesus inilah tubuhku, maka di situ berubah menjadi tubuh Kristus. Jadi nggak boleh sembarangan kalau pas kita nyambut komuni juga ya Romo ya? Nggak boleh sembarangan. Juga dengan piala itu, dia mengambil berkat, piala itu dan mengucap berkat. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru. Mengapa darah perjanjian baru? Karena dalam liturgi sebelumnya, yang untuk menyucikan itu adalah darah hewan kurban. Nah, sekarang dengan peristiwa Yesus disalib ini, diganti. Bukan darah hewan kurban, tapi darah Kristus sendiri. Maka diungkapkan, inilah piala darahku, darah perjanjian baru. Mulai saat ini, tidak ada lagi kurban perjanjian lama. Maka dalam preparasi Paskah yang ke-6, kita juga tahu bahwa Yesus bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Karena dia sendiri memberikan tubuhnya dan darahnya itu, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Karena itu setelah merayakan Ekaristi, sungguh banyak rahmat yang kita terima. Kesucian, pengampunan dosa kita terima saat Ekaristi itu. Nah, karena ini jarang kita pahami. Kita biasanya Ekaristi duduk, lalu menanti kapan ekomuni, habis itu pulang. Padahal ini kalau kita cermati dialog ini sungguh dialog yang hidup, maka kita diajak untuk memahami setiap Ekaristi ada dialog yang sungguh ungkapan iman. Dan saat komuni kita sadari Yesus hadir dan masuk tinggal dalam diri kita. Maka janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, penyertaan itu diwujudkan antara lain dalam tubuh dan darahnya. Maka saat kita komuni, kita sungguh kusuk. Saat kita sambut Yesus, kunyah dia, sadari dia masuk dalam tubuh kita, diri kita, menyertai kita. Nah itu kalau kita sadari dalam konteks ini, kita akan mempunyai pengalaman iman seperti Paulus. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, Kristuslah yang hidup dalam pribadiku. Galatia 2:20. Nah Yesus masuk dalam diri pribadi kita melalui sakramen Maha Kudus ini. Maka sungguh kita hidup bukan kita sendiri. Yesus ada bersama dengan kita. Maka berkatnya sungguh melimpah untuk kita. Jadi akhirnya yang kesadaran itu yang diperlukan, maka setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus bangkit itu, dia tetap menyadarkan para murid, terutama 2 murid Emmaus itu dengan Ekaristi yang dia berikan. Mereka sadar bahwa Yesus hidup dan berserta dengan kita. Maka juga dalam Ekaristi ini, dalam perayaan menyambut tubuh dan darah Kristus itu, kita sadar juga Yesus hidup, tinggal bersama dengan kita, bahkan dia memberikan tubuhnya untuk menyertai kita, tinggal bersama dengan hidup kita.
Ya, semoga kita semua seperti itu. Semakin rajin mengikuti perayaan Ekaristi ya Romo ya. Benar, karena dia mempersembahkan dirinya untuk kita. Ya. Masa kita diundang nggak mau datang? Itu yang Ya. kita sadari, kita perhatikan. Ya. Selagi kita masih bisa dalam hidup ini mengikuti perayaan Ekaristi lebih sering dan menyambut tubuh Kristus ya Romo ya, lebih sering juga. Semoga Anda yang menyaksikan acara kami sungguh diberkati dan mendapatkan hal-hal baik, inspirasi baik yang telah Romo Mario sampaikan kepada kita semua. Dan sekarang kita akan mengakhiri acara ini, tapi kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo. Mari kita berdoa bersama. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami. Sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup karya doa dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Mario SY. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Sampai jumpa.